Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurwil Dayani, NIM M.20.02.044. Pada kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang penyajian data. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas, agar mudah dibaca. Tujuan penyajian data adalah agar data yang ditampilkan dalam bentuk tertentu seperti tabel atau grafik lebih mudah dipahami oleh pengguna atau pembaca data. Prinsip penyajian data, setiap penelitian dapat disajikan dalam berbagai bentuk. Prinsip dasarnya penyajian data adalah bagaimana data dapat komunikatif dan kelengkapan dalam arti data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membaca dan mudah dipahami. Bentuk-bentuk penyajian data. A. Tabel. Penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran-gambaran mengenai jumlah secara terperinci sehingga memudahkan pengelola data dalam menganalisis data tersebut. Macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel antara lain. Seperti pada gambar ini, yang pertama yaitu tabel baris kolom. Tabel yang lebih tepat disebut tabel baris kolom ini adalah tabel yang dibuat selain dari tabel kontingensi dan distribusi frekuensi, yaitu tabel yang terdiri dari baris dan kolom yang mempunyai ciri tidak terdiri dari faktor-faktor yang terdiri dari beberapa kategori dan bukan merupakan data kuantitatif yang dibuat menjadi beberapa kelompok. Yang kedua yaitu tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan bagian dari tabel baris kolom. Akan tetapi tabel ini mempunyai ciri khusus, yaitu untuk menyajikan data yang terdiri atas dua faktor atau dua variabel. Faktor yang satu terdiri atas B, kategori, dan lainnya terdiri atas K, kategori. Dapat dibuat daftar kontingensi berukuran B kali X, dengan B menyatakan baris dan K menyatakan kolom. Selanjutnya, tabel silang. Tabel silang satu variabel digunakan untuk menggambarkan data dengan menampilkan satu karakteristiknya, misal jumlah keseluruhan. Sementara tabel silang dua variabel yang digunakan untuk menggambarkan data dengan menampilkan dua karakteristiknya, misalnya jumlah keseluruhan dan jumlah per gendernya. Contohnya seperti ini. Bentuk-bentuk penyajian data. B. Grafik. Penyajian data angka dalam bentuk grafik biasanya dipandang lebih menarik karena data-data itu tersaji dalam bentuk visual. Gambar grafik frekuensi yang banyak dipergunakan dalam metode statistik adalah histogram, poligon, kurve, dan garis. Grafik histogram atau batang. Histogram merupakan grafik dari distribusi frekuensi suatu variabel. Tampilan histogram berupa petak-petak 4 berpersegi panjang. Sebagai sumbu horizontal, boleh memakai tepi-tepi kelas, batas-batas kelas atau nilai variabel yang diobservasi, sedang sumbu vertikal menunjukkan frekuensi. Yang kedua, grafik poligon. Poligon merupakan grafik distribusi dari distribusi frekuensi bergolong atau suatu variabel. Tampilan poligon berupa garis-garis patah yang diperoleh dengan cara menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah kelas. Jadi, absensinya adalah nilai tengah dari masing-masing kelas. 3. Grafik garis. Grafik garis dibuat biasanya untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Perkembangan tersebut biasa naik, biasa turun. Hal ini akan nampak secara visual melalui garis dalam grafik. Bentuk-bentuk penyajian data. C. Diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram juga merupakan salah satu keperluan untuk analisis.
Diagram digunakan sebagai alat menyajikan data statistik yang melambangkan atau gambar. Dengan demikian, dapat disimpulkan diagram adalah gambar-gambar yang menunjukkan data secara visual, yang didasarkan atas nilai-nilai pengamatan aslinya ataupun dari tabel-tabel yang dibuat sebelumnya. Yang pertama yaitu diagram lingkaran. Diagram lingkaran diartikan sebagai cara penyajian sekumpulan data dalam lingkaran, dengan lingkarannya dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan pengklasifikasi datanya. Yang kedua yaitu diagram batang. Diagram batang adalah diagram berdasarkan data berbentuk kategori. Selain itu, diagram batang juga merupakan visual data yang berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran. Yang ketiga yaitu diagram garis. Diagram garis adalah visual data yang berupa garis diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang bilangan. Selain itu, diagram garis digambarkan berdasarkan data waktu. Biasanya waktu yang digunakan adalah tahun atau bulan. Jadi kesimpulannya yaitu penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dipahami. Yang pertama yaitu macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel. Tabel baris kolom, tabel konstituensi, dan yang ketiga yaitu tabel silang. Yang kedua, penyajian dalam bentuk diagram atau grafik. Diagram batang, diagram garis, diagram lambang atau simbol, diagram lingkaran atau pastel, diagram kartogram, dan diagram pancar atau titik. Baik, itulah hasil presentasi dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan.